Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di channel Kota Kita. Kenalkan Indonesia kepada dunia. Nah, pagi ini saya lagi berkunjung ke salah satu UMKM di bidang produksi makanan, khususnya memproduksi kue khas Indonesia. Salah satu yang menjadi produk favorit di UMKM ini adalah kue sagu keju. Lokasinya ada di Jalan Putri Chandramidi atau Jalan Podomoro, tidak jauh dari Aming Coffee atau di seberang Aming Coffee. Nah, nama UMKM-nya adalah Ara Cookies atau Ara Cuisine. Lokasinya Jalan Podomoro, kemudian di sebelah situ ada Aming Coffee. Nah, tidak jauh dari Aming Coffee ada Ara Cuisine. Yuk, kita lihat proses produksinya di dalam. Oke warga kota, pagi ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang memproduksi kue sagu keju. Dengan Bu siapa nih Bu? Bu Frida. Bu Frida. Dipanggil Ida. Dipanggil Bu Ida ya. Iya. Nah, jadi saya sudah dengan Bu Ida, owner dari mereknya Ara Cookies Bu ya. Iya. Jadi pemilik dari Ara Cookies atau yang terbarunya Ara Cuisine. Iya. Jadi nyebutnya Ara Cuisine Bu ya. Iya. Ara Cuisine. Nah, jadi Ara Cuisine ini memproduksi berbagai macam makanan, mulai dari cookies, kemudian roti, kemudian ada donat, kue tradisional itu juga. Cucur. Dan kue-kue tradisional. Cucur Bu ya? Iya. Cucur. Jadi kalau orang bilang makan cucur sore-sore, nah ini Bu Ida ada memproduksi cucur di sini. Nah, oke, kita tanya-tanya sedikit ya, ke Bu Ida tentang bisnis atau usaha dari Ara Cuisine ini. Bu, kalau boleh tahu ini Ara Cookies atau Ara Cuisine kali saya nyebutnya ya. Jadi Ara Cuisine ini sudah berjalan berapa lama nih Bu? Sudah lama sih. Kebetulan sebelum 2016 sih udah jalan, tapi belum kita pasaran keluar, masih keluarga-keluarga. 2016 kemudian mulai ekspansi, mempromosikan bisnisnya ke masyarakat luas lah ya gitu. Nah, kemudian kenapa Ibu milih untuk berbisnis kue ini? Itu pun saya tidak ada rencana. Tidak ada rencana ya? Bantu ibu aja sih. Saya bantu mama berkue. Jadi mama itu udah mama berhenti, saya lanjutkan. Akhirnya saya bosan gitu kue itu. Saya inovasi sendiri. Sagu keju gimana rasanya gitu kan. Pernah ngerasa sagu keju gak sabar gimana. Biar orang tuh menikmati, enak dimakannya gitu. Akhirnya saya coba-coba buat. Akhirnya orang rumah suka. Jadi orang tua pun suka karena nyaman, enak gigit betul. Nggak susah, katanya enak, punya gigi juga enak. Akhirnya saya promosikan keluar. Juga memang nggak susah juga sih, lama-lama akhirnya orang mulai kenal ya, mulai suka ya. Suka orang pendatang luar. Kalau dari Pontianak sendiri gimana? Ada juga antusiasmenya sih. Ada juga ya. Sih, tapi sempat juga kita kan waktu itu pernah booming kan kue Jakarta. Sempat down juga gitu. Kue artis tuh kan? Iya, betul. Artis kue Jakarta. Iya. Sempat down juga, tapi cepat suami saya beri semangat lah support. Rezeki tak lari kemana. Betul. Alhamdulillah sih itu begitu kan. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana proses produksi. Salah satu produk yang khas di Ara Cuisine ini adalah produksi sagu keju ya. Nah, nanti Bu Ida akan jelaskan apa saja bahan-bahannya, kemudian tahapan-tahapannya, sampailah nanti terakhir kalau udah jadi kita mau cicipin gimana rasanya. Jadi kalau ada warga kota atau teman-teman yang pengen nyobain bikin, mungkin ya pas nonton video ini pengen nyobain bikin sagu keju sendiri di rumah, nggak apa-apa Bu ya? Jadi silakan nanti pelajari resepnya dari Bu Ida, lihat tata caranya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau coba bikin atau mungkin ada yang mau bikin usaha sagu keju saingannya Bu Ida. Tapi rasanya tetap beda ya kan? Sentuhan tangannya beda. Resepnya boleh sama tapi hasilnya beda. Ya kan? Oke Bu Ida, kita lihat bagaimana proses produksinya. Nah, baik warga kota, sekarang kita mau lihat bagaimana proses produksinya, mulai dari apa saja bahan-bahan untuk membuat kue sagu keju yang jadi ciri khas dari Ara Cuisine ini, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya. Oke, silakan Bu Ida.
apa saja nih? Mentega Ah. 750 gram. Oke, jadi yang pertama mentega Mentega, 750 gram. Oke, Gula gula. halus. Gula halus ya. Halus 200. Mm-mm. Telur 2. 2 butir ya. Ya, 2 butir. Oh, yang kuningnya aja ya. Jadi Ya. telur pisahkan antara putih dengan kuningnya. Jadi Ya. ambil yang kuningnya aja 2 butir. Kemudian Ini keju parut. berapa banyak? Keju parut 180. 180. Ya. Sekitar Menurut selera sih kadang. Oh, sesuai selera ya. Ya. Ada yang suka asin, ada yang Ya. oke. Ini vanili secukupnya. Vanili secukupnya, oke. Nah, ini tepung sagu disangrai dulu. Tepung sagu disangrai. Sip. Biar Itu bahan-bahannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tahapan-tahapan. Nah, ini prosesnya. Jadi yang pertama apa nih, Bu? Jadi masukin mentega dulu ya. Ya. Oke, ini mentega. Ya, kemudian masukkan gula halus. Tepung gula kali biasa orang Iya, itu. tepung gula. Tepung gula ya. 200 gram. Oke, jadi ini tahap yang kedua ya, setelah dicampur tadi mentega sama Ya. tepung gula. Ya. Dan dikocok. Ini biasanya berapa lama nih, Bu? Nah, tergantung sih. Kalau kopi kering nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu lama ya. Sampai dia tercampur aja rata gitu ya. Oke. Oh, sebentar ya. Ini kuning telurnya. Kalau membuat kue sagu keju ini apa tips dan triknya, Bu? Ini cara pengocokannya. Kadang kalau kita ngaduk ke tepungnya itu mau hati-hati. Kadang-kadang lumer. Oh, gitu. Cantiknya turun dia. Oh, Itu mau hati-hati. Jangan sampai kecampur putihnya. oh di telurnya ini ya. Iya. Jadi nggak boleh sampai tercampur putihnya ya. Kadang-kadang ada yang ahli minta resep pakai kue tak jadi turun deh sagunya. Oh, itu pengaruh ya berarti ya. Udah tegak deh. Oh. Jadi ini kalau bikin kue sagu keju warga kota, ini hati-hati saat memisahkan Pas kuning bakarnya nanti pas bakar juga ya. Jadi proses bakar. betul-betul pastikan kuning telurnya terpisah dari putih telur. Oke, ini vanili. Secukupnya ya. Iya. Oke. Ini keju Ya, 180 sesuai selera ya. sesuai selera. Kalau yang doyan asin bisa lebih banyak. Nah, ini prosesnya warga kota. Pembuatan sagu keju oleh Bu Ida Arakuisin. Kalau ini kan warnanya putih, Bu ya. Kalau misalnya ada yang mau kasih warna lain bisa juga. Oh, enggak bisa sih sagu udah memang alami ya. Alaminya putih gitu ya. Iya. Oh, jadi kalau ditambah pewarna pengaruh ke adonannya ya. Kan mungkin ada yang pengen inovasi kan Bisa sih warnanya. kalau kasih campur kopi boleh. Rasa Oh, jadi warnanya ambil dari kopinya itu ya. aroma Oh, kopi. gitu. Saya pernah ada mau launching ada orang bikin aroma kopi gimana, coba bisa. Saya belum pernah coba sih. Oh, Ibu belum pernah coba ya. Belum pernah coba. Heeh. Ada sih resep tapi belum sempat dicoba. Oh. Ini kalau 300 gram tepung itu jadinya nanti berapa 500 gram tepung. enggak untuk kue sagunya dapatnya berapa toples tuh, Bu? Kira-kira? Kira-kira 3 Atau 4 pakai toples yang kecil. 3 atau 4 toples yang kecil ya. Oke.
Nah, ini adonannya dimasukin ke plastik Iya. segitiga. Kalau dulu orang biasa bikin sagu tuh pakai apa tuh namanya alatnya, Bu? Semprit kah? Ya, semprit. Oh, sekarang yang model yang satuan gini ya. Dulu kan ada alatnya tuh kan? Ada memang, itu ribet. Ribet ya. Jadi 3 kali naik gitu ya. Kita main napas juga. Oh, ada Iya, tekniknya. ada teknik juga. Jadi enggak gimana, jadi bagus sama ini. Sekali tarik gitu, Ibu ya. Iya. Hmm. Oke. Ini butuh teknik khusus juga nih. Jadi tidak sembarang nyetak nih adonan kue sagu keju. Oven. Nah, ini prosesnya berapa lama nih, Bu? Tergantung api sih. Tergantung api. Biasanya berapa lama? Biasanya 10 menit ya? 10 menit udah matang semua ya. Nah, ini yang sudah matang. Nah, ini sedang ditunggu agak dingin dikit, nanti baru dipindahin ke dalam toples. Nah, ini tahap yang terakhir, packaging atau pengemasan. Jadi sagu yang sudah matang tadi sudah dingin, kemudian di packing ke dalam toples ya. Kalau yang toples gini kemasan berapa nih, Bu? 350 gram ya. Kalau harga jualnya berapa, Ibu? 60.000 ya. Nah, baik warga kota, kita sudah lihat bahan-bahan, kemudian beberapa tahapan dari proses pembuatan kue sagu keju di Ara Cuisin, proses produksinya dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ada warga kota yang pengen bikin, silakan tadi resepnya, kemudian bahan-bahan dan proses tahapannya silakan diikuti. Nah, kemudian di sesi terakhir ini kita mau sharing-sharing sedikit dengan Bu Ida nih, owner dari Ara Cuisin. Bu, ini kalau untuk legalitas, izin dan segala macam dari Ara Cookies ini gimana, Bu? Apakah sudah ada, kemudian halal dan segala macam? halal, BRT, sudah Haki lagi dalam proses. Jadi, dapat nanti buat nilai gizi. oh, jadi nilai gizi dari Biar produk. lebih mantap lagi. Wah, biar lebih mantap lagi. Jadi ada nilai gizi dari kandungan dari produk yang diproduksi di Ara Cuisin ini. Jadi produk di Ara Cuisin ini sudah terdaftar di Dinas Kesehatan, Bu ya. Jadi ada PRT-nya, kemudian izin edarnya juga sudah ada, kemudian sudah ada halal, sertifikasi halal dari BLP POM MUI, Bu ya. Jadi insya Allah ini terjamin warga kota. Jadi
kalau misalnya ada yang mau beli produk Ara Cookies atau Ara Cuisine ini, insya Allah aman, sehat dan higienis ya, karena sudah memenuhi standar-standar dari dinas terkait. Yang berikutnya terkait dengan yang paling penting juga biasa ditunggu-tunggu oleh warga kota. Kalau misalnya ada teman-teman atau warga kota yang pengen jadi reseller nih, gimana nih Bu Ida? Bisa Bu Ida ya? Jadi itu senang hati. Jadi tidak capek-capek kita promosi. Jadi tidak capek promosi ya. Jadi Bu Ida fokus cuma bikin kue. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang mau jadi reseller, itu gimana tuh Bu caranya? Nanti hubungi nomor 08 57 82 39 6079. Oke, nanti saya lampirkan nomornya di bawah ya. Catat. Nah, segera hubungi kalau misalnya ada yang mau bermitra dengan Bu Ida dan Ara Cuisine ya, menjadi resellernya. Nah, kemudian untuk ini Bu, kan rencananya setiap produk yang kami review di channel YouTube Kota Kita, khususnya di segmen Karya Kota #UMKM Kuat, itu rencananya akan kita bantu untuk dipasarkan di Instagram Warung Kota Kita. Nah, kira-kira Bu Ida bersedia enggak nih produknya? Bersedia ya? Dengan senang hati. Oke, jadi mau untuk maju. Iya, betul. Jadi kita sama-sama support UMKM apalagi di zaman pandemi ini, Bu ya. Nah, oleh sebab itu kami di channel YouTube Kota Kita memang punya misi untuk mensupport UMKM lewat promosi di segmen Karya Kota #UMKM Kuat, dan kita bantu promosi pemasarannya di warung Kota Kita. Jadi warga kota kalau mau dapatkan produk dari Ara Cuisine ini juga nanti bisa beli di IG warung Kota Kita. Nah, nanti saya sertakan di bawah ya IG warung Kota Kita. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini sudah ada yang jadi tadi prosesnya. Bu, ini saya boleh cicip satu? Boleh, silakan. Nah, kita mau kasih testimoni gimana sih rasanya. Karena saya belum pernah rasa nih kue sagu keju. Kalau kue sagu udah pernah lah ya waktu kecil ya. Rasanya kan biasanya sama lah kurang lebih. Nah, kita nggak tahu nih rasa dari kue sagu keju di Ara Cuisine. Oke, kita cicip ya. Boleh nih Bu ya? Boleh. Satu ya. Oke, bismillah. Gimana rasanya, Mas? Saya harus menghayati dulu nih. Ini, aduh, Tak bisa berkata-kata. speechless. Kalau kata orang Jeruju tuh speechless, ya kan? Tak bisa berkata-kata. Ini enak sekali nih. Ini wajib order, wajib beli di Ara Cuisine. Ya, hubungi segera nomor kontaknya karena pasti ketagihan. Bener, kejunya terasa, gurihnya dapat, ada gurihnya. Ya, gurih terakhir kejunya. Iya, gurih kejunya itu lumer. Kemudian begitu dimakan, itu dia langsung pecah, ces. Iya. Iya kan? Masih ada sensasi lagi. Nah, tapi masih ada seriwil-seriwilnya gitu ya. Nah, itu sensasi makan kue sagu tuh itu. Nah, tapi yang uniknya ini, biasa kan kalau kue sagu itu seret ya. Iya. Seret di tenggorokan Bu ya. Dan itu kalau kita ndak minum tuh sakit gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita ngomong enggak sagu tak bisa. Iya. Pasti nyembur. Pasti nyembur. Pasti kayak kosong gitu di kerongkongan kita kan karena ada yang nyangkut kan. Iya. Tapi ini ndak. Jadi kue sagu keju Bu Ida ini atau Ara Cuisine ndak ada sama sekali terasa apa di tenggorokan tuh. Jadi langsung telos gitu ya. Enak betul ya. Jadi ini review jujur ya, bukan karena ada ownernya di depan saya. Nah, ini review jujur. Kalau enak saya bilang enak, kalau enggak enak ya pasti saya bilang enggak enak. Ya kan, ada yang kurang atau segala macam. Ini pas betul. Jadi kalau lihat tadi dari proses bahannya itu tergolong sederhana Bu ya. Sederhana tapi hasilnya, cita rasanya ini luar biasa sekali. Aroma Ya. itu bakal keluar. Ini harumnya, kemudian memang tadi Bu Ida juga sampaikan beberapa tips membuat sagu keju ini agak rewel Bu ya. Iya, betul. Jadi perlakuan bahannya, Iya, harus dengan perasaan. dengan hati. Jadi memang harus betul-betul kita bikinnya. Bahkan sampai posisi ketika mencetaknya pun harus tegak lurus gitu ya, supaya dia tidak jatuh adonannya. Karena itu pengaruh di tekstur nanti cita rasanya. Nah, itulah kekhasan dari proses bagaimana kita membuat kue tradisional nih kan. Ini kan khas Indonesia Bu ya. Iya. Jadi kita kan taunya makannya aja nih, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Jadi semua kue yang enak itu pasti melalui proses yang tidak sederhana.
dan itu dilakukan dengan hati, ya kan. Nah, ini salah satunya ya, produk kue sagu keju Bu Ida ya. Baik warga kota, itu saja video kita pada review UMKM kali ini di segmen Karya Kota #UMKM Kuat. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini, kemudian subscribe di channel Kota Kita. Semoga channel ini semakin baik lagi di kemudian hari. Itu saja, Pak Hrul pamit, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.